You're such a fucking hoe, I love it. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Imtian Syafi'i Marif. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta. Tujuan saya kemari yaitu untuk pendidikan kesehatan kemoterapi kanker serviks ya Pak. Iya, Baik, mohon maaf sebelumnya atas nama Bapak siapa? Bapak Fuad, Pak. Baik, apakah bisa dimulai Pak? Ya, bisa, Pak. Baik, untuk yang pertama, kanker serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah sel yang berkembang pada daerah leher rahim yang abnormal, di mana perkembangan sel itu terus-menerus tak terkendali, di mana hal tersebut disebabkan karena sel yang sehat mengalami mutasi glikologi. Itu ya Pak untuk pengertian. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah kemoterapi itu? Kemoterapi merupakan prosedur pengobatan atau salah satu pengobatan menggunakan obat atau bahan kimia yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk menghentikan dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh, terutama di daerah serviks atau rahim. Itu untuk apakah kemoterapi ya Pak? Baik, untuk selanjutnya syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum kemoterapi. Yang pertama, tes darah atau diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk yang tes pertama adalah tes kadar HB. HB minimal adalah 10 gram untuk syarat kemoterapi. Kalau pada ibu normalnya adalah 12,1 sampai 15,1. Untuk yang kedua, jumlah sel darah putih atau leukositnya harus normal. Minimal 3.500 sampai 11.000. Untuk yang ketiga, jumlah trombositnya lebih dari 150 sampai 400. Terus yang keempat, tes fungsi organ. Dan di sini tes fungsi organ yang pertama tes fungsi ginjal. Jadi nantinya dilihat kandungan ureum dan kreatinnya harus normal. Untuk ureumnya 30 mg sampai dengan yang lainnya. Untuk kreatinnya yaitu 0,5 sampai 1,2 mg dan yang lainnya. Untuk yang kedua, tes fungsi hati dilihat dari nilai SGOP dan SGBP. Dan SGOP normalnya 5 sampai 40 mikro, dan untuk SGBP-nya normalnya 7 sampai 56 mikro per liter. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana upaya untuk memenuhi persyaratannya. Yang pertama, harus mengkonsumsi makanan tinggi protein dan tinggi kalori, misalnya ikan gabus, ayam, bagian dada, dan keju. Untuk yang kedua, harus mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan, misalnya buah-buahan dan sayuran hijau atau kacang-kacangan. Yang ketiga, harus cukup istirahat. Dan yang keempat, harus cukup minum air 2 liter atau setara 8-10 gelas per hari ya Pak. Iya. Baik, untuk efek samping kemoterapi, yang pertama mual dan muntah, yang kedua mudah lelah, yang ketiga rambut mudah rontok, yang keempat nyeri, dan yang kelima mengalami pendarahan, yang keenam kulit menjadi kering dan kehitaman, dan yang ketujuh mengalami penurunan daya ingat atau konsentrasi. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mengatasi efek samping dari kemoterapi. Yang pertama, meskipun rambutnya rontok, harus menjaga kebersihan rambut dengan menggunakan minyak rambut atau vitamin. Untuk yang kedua, makan makanan dengan porsi sedikit tapi sering. Meskipun nggak makan, sertakan tetap dijaga daya tahan tubuhnya. Untuk yang ketiga, konsumsi buah dan sayur. Dan untuk yang keempat, olahraga yang ringan, misalnya jalan cepat, jalan kaki, tidak harus keluar rumah, bisa di dalam rumah, jalan di tempat. Yang kelima, bisa mengelola stres dengan baik. Jangan banyak pikiran, harus rileks, harus senang terus. Yang keenam, hindari konsumsi alkohol seperti minum minuman keras. Dan yang ketujuh, mengurangi rasa nyeri. Bisa melakukan relaksasi, tarik napas dan dihembuskan begitu. Baik, untuk podcast kali ini sudah selesai. Ini nanti bisa
diedukasikan kepada istri Bapak ketika mengalami atau menyidap gangguan kanker serviks, gitu ya Pak. Baik, saya Imtihan Syafiq Marif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.